Assalamualaikum, sahabat Hermanto Lubis, sahabat pemerhati sembilan halal. Setelah sebelumnya kita membahas tentang hewan ternak sapi yang dimanfaatkan untuk kegiatan kurban, kali ini kita akan membahas jenis-jenis kambing yang biasanya digunakan untuk kegiatan kurban. Jenis-jenis kambing apa sajakah yang sering digunakan untuk kegiatan kurban tersebut? Saksikan video selanjutnya. Tetapi jangan lupa like, share, and subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk memperoleh informasi terkini dari kanal YouTube Hermanto Lubis. Jenis kambing kurban di Indonesia yang pertama ada kambing Jawa Randu. Kambing ini punya nama lain selain Jawa Randu, yaitu Bligon, Gumbolo, Kacukan, dan Koplo. Sedikit sejarah tentang kambing Jawa Randu. Kambing ini merupakan kambing ternak hasil persilangan antara kambing kacang dan kambing peranakan Etawa. Makanya, bentuk fisik kambing Jawa Randu agak mirip kambing kacang walaupun lebih besar. Jenis kambing kurban di Indonesia yang terpopuler selanjutnya adalah kambing kacang. Kambing ini merupakan indukan dari kambing Jawa Randu yang dibahas sebelumnya. Kambing kacang telah dibudidayakan oleh sebagian besar orang Indonesia. Jadi bisa dibilang kalau kambing kacang ini merupakan kambing ras unggul dan merupakan yang pertama kali dikembangbiakan di Indonesia. Kambing kurban berikutnya adalah kambing Etawa. Kambing yang berasal dari India. Selain Etawa, kambing ini disebut juga kambing Jamnapari. Kambing ini cukup tinggi, yaitu mulai dari 90 sampai 127 cm. Perbedaan yang signifikan antara kambing jantan dan betina adalah di bobotnya. Kambing Etawa jantan bisa mencapai 91 kg, sedangkan betinanya hanya 63 kg saja. Kambing bur adalah kambing yang berasal dari Afrika Selatan dan telah menjadi ternak yang teregistrasi selama lebih dari 65 tahun. Kata bur artinya petani. Kambing bur merupakan kambing pedaging yang sesungguhnya karena pertumbuhannya sangat cepat. Kambing ini pada umur 5 hingga 6 bulan sudah dapat mencapai berat 35 sampai 45 kg. Dengan rataan pertambahan berat tubuh antara 0,02 sampai 0,04 kg per hari. Kambing ini dinamakan sesuai daerah asalnya, yaitu Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Secara fisik, kambing Muara terlihat gagah dengan tinggi tegap tubuhnya dan warnanya yang coklat dengan sedikit aksen hitam. Kambing Gembrong adalah kambing asal Kabupaten Karangasem, Bali. Kambing ini jika dilihat sepintas mirip seperti anjing yang sangat besar karena bulunya yang super panjang. Selain panjang, bulu kambing ini menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan wajahnya juga tertutup oleh bulu. Bulu kambing gembrong sangat cantik karena panjang lurus dan mengkilap ketika terkena sinar matahari. Jika dibiarkan tumbuh maka panjang bulu kambing ini bisa mencapai 30 cm. Makanya para peternak selalu mencukur kambing ini setiap 1 tahun sekali. Kambing Kosta merupakan kambing yang berasal dari Provinsi Banten. Tapi kambing ini mampu tinggal di daerah mana saja di Indonesia. Makanya kambing ini begitu populer untuk dijadikan hewan kurban. Kini, kambing Kosta dapat dengan mudah dijumpai di Banten, Tangerang, Serang, dan Pandeglang. Kambing ini adalah hasil persilangan antara kambing lokal biasa atau kambing kacang dengan kambing Kashmir India. Ciri-ciri kambing Kosta adalah warna bulunya hitam pekat atau coklat tua atau hitam dengan aksen coklat. Tanduk kambing ini agak melengkung walaupun tidak terlalu panjang. Kambing Kosta merupakan tipe pedaging, jadi memang paling pas buat dijadikan hewan kurban. Kambing peranakan Etawa atau sering disingkat menjadi kambing PE. Kambing ini adalah hasil kawin silang dari kambing lokal atau kambing kacang dengan kambing Etawa. Tujuan persilangan ini adalah agar kambing bisa lebih beradaptasi dengan kondisi Indonesia. Ukuran kambing PE mirip dengan kambing Etawa. Namun untuk ketahanan dan kekuatan tubuh lebih baik,
karena merupakan silangan dengan kambing lokal. Bobot tubuh kambing PE jantan bisa mencapai 91 kg, sedangkan yang betina hanya 63 kg saja. Kambing ini tersebar di seluruh Indonesia, tapi populasi paling banyak ada di Pulau Jawa. Bukan merica bumbu dapur tapi marika. Nama jenis kambing kurban di Indonesia ini adalah kambing marika. Kambing ini merupakan variasi lain dari kambing kacang. Biasanya, kambing marika mudah ditemukan di Sulawesi Selatan. Ketahanan tubuh kambing ini sangat luar biasa. Kambing marika memiliki potensi genetik yang membuatnya mampu beradaptasi walaupun tinggal di lingkungan kering atau dengan curah hujan rendah. Kambing ini juga mampu bertahan hidup ketika musim kemarau sekalipun. Mereka bisa hidup dari rumput kering yang tumbuh di tanah tandus. Kambing saanen gampang banget dibedakan dengan kambing lainnya. Jika Anda melihat jenggot dan tanduknya yang lancip dan panjang, berarti itu adalah kambing saanen. Kambing ini asalnya dari lembah Saanen, Swiss Barat. Kambing ini merupakan penghasil susu di Swiss. Karena kambing Saanen kurang cocok hidup di daerah tropis, kambing ini pun dikawin silangkan dengan kambing lain, biasanya dengan kambing peranakan Etawa. Domba Garut atau domba priangan adalah domba yang berasal dari daerah Limbangan Kabupaten Garut. Dalam bahasa Latin disebut Ovis aries yang merupakan campuran dari perkawinan antara domba lokal dengan domba jenis Capstaat dari Afrika Selatan dan domba Merino dari Australia. Domba Capstaat sudah ada lebih dulu di Garut, sementara domba Merino baru didatangkan ke Garut pada abad ke-19. Dari ketiga jenis domba itulah, lahir varietas baru yang kemudian disebut domba Garut. Cara-cara pemeliharaan domba Garut tidak sembarangan. Selain diberi rumput pilihan, domba ini juga sering diberi susu yang dicampur madu. Belum lagi pemeliharaan fisiknya yang harus tetap dijaga bersih dan sehat. Dewasa ini jenis domba Garut justru banyak ditemukan di daerah lain. Bila diadakan acara-acara adu domba atau pasanggiri domba hias, seringkali domba-domba yang berasal dari Garut kalah oleh domba Garut yang dipelihara di luar daerah. Merino adalah salah satu ras domba yang paling relevan secara historis dan berpengaruh secara ekonomi. Sangat dihargai karena bulunya. Domba Merino berasal dari negara Spanyol, lalu menyebar ke Inggris, Jerman, Australia hingga ke beberapa negara di dunia. Harga jual domba Merino cukup tinggi dibandingkan dengan jenis domba lokal seperti domba ekor tipis maupun domba Garut. Keunggulan domba Merino mampu menghasilkan wool sebanyak 6,4 sampai 8,2 kg per tahun. Domba ekor gemuk pada awalnya berkembang di Jawa Timur, Madura, Sulawesi, dan Nusa Tenggara terutama di Lombok. Namun saat ini sudah berkembang di seluruh Indonesia. Di Pulau Jawa domba ekor gemuk dikenal juga dengan nama domba kibas, juga dikenal sebagai domba donggala, yang sekarang sudah dipatenkan menjadi domba ekor gemuk lokal Palu dari Sulawesi Tengah. Domba ini berasal dari Asia Barat atau India yang dibawa oleh pedagang bangsa Arab pada abad ke-18. Pada sekitar tahun 1731 sampai 1779 pemerintah Hindia Belanda telah mengimpor domba Kirmani, yaitu domba ekor gemuk dari Persia. Umumnya domba jantan tidak bertanduk dan hanya sedikit yang mempunyai tanduk kecil, sedangkan yang betina tidak bertanduk. Domba ekor gemuk ini tahan terhadap panas dan kering. Demikianlah sahabat Hermantologis informasi mengenai jenis-jenis kambing atau domba yang sering digunakan dalam kegiatan kurban di Indonesia. Mudah-mudahan informasi ini dapat menambahi pengetahuan kita dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.